Jangan menahannya sayang. Biarkan cinta kita menyatu. Wahyu, kemana kamu? Luna, sumpah di rumah. Memangnya kamu lagi ada masalah apa? Biasa lah, no. Masalah duit. Berawal dari pertemuan dua orang sahabat bernama Tarno dan Wahyu, kisah pun dimulai. Waktu itu Wahyu lagi keluh kesah karena masalah ekonomi keluarganya, dan Tarno pun membantu Wahyu dengan mencarikan pekerjaan untuknya. Nanti aku kabari kalau lagi ada kerjaan. Kamu pasti saya ajak. Gimana? Matur nuwun. Sampean bener-bener baik tuh sama aku. Kamu tunggu kabar baiknya, ya? Oke, no. Makasih banyak deh ya. Ya wes lah. Beberapa hari kemudian, Tarno datang ke rumah Wahyu untuk menyampaikan kabar baik untuknya. Waalaikumsalam. Cari siapa ya? Wahyunya ada mbak, saya Tarno, temannya Wahyu. Silakan masuk, Mas. Oh ya mbak, makasih mbak. Ya, silakan duduk. Melihat kecantikan istrinya Wahyu, yang bernama Nina, Tarno pun merasa tertarik dan tertantang untuk merebut hatinya. Saya temannya Wahyu sudah lama, tapi kok nggak ngerti ya. Sepertinya Wahyu pintar mencari istri. Mas ini bisa aja. Udah lama, Mas. Maaf, tadi saya lagi mandi. Ini loh yuk, saya mau ngajak kamu kerja, tapi lokasinya di Gresik yuk. Gimana? Kamu mau enggak? Alhamdulillah mau loh, Mas. Ya. Singkat cerita, Tarno dan Wahyu pun akhirnya bekerja di tempat yang sama di kota Gresik, namun mereka berbeda dalam waktu kerja. Sebagai sahabat, mereka pun sesekali sempatkan waktu untuk bertemu sambil ngobrol-ngobrol masalah pekerjaan dan masalah rumah tangganya. Istriku sering mengeluh terus karena pendapatannya kurang. Istrimu tuh enggak benar yuk. Enggak bersyukur sama rezeki suami. Kita tuh sering berantem dan kadang dia minta cerai, Mas. Minta cerai? Itu benar-benar enggak benar. Kalau aku jadi kamu, pasti sudah saya ceraikan. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Merasa ada kesempatan untuk mendekati istrinya Wahyu, Tarno pun datang menemui Nina di rumahnya dengan berpura-pura mencari Wahyu. Nih, Wahyunya ada? Nggak ada, Mas. Lagi kerja di Gresik. Masuk, Mas. Ya, makasih nih. Dan semenjak pertemuan tersebut, perselingkuhan pun dimulai. Hubungan Tarno dan Nina pun terus berlanjut. Cinta terlarang mereka semakin tumbuh bersemi di antara keduanya. Kamu memang benar-benar cantik. Dan aku sangat mencintai kamu, sayang. Aku tahu dari tatapan kamu, kalau kamu menyatakan hal yang sama. Jangan menahannya sayang, biarkan cinta kita menyatu. Hingga akhirnya terjadilah tutumpakan di atas rumput ilalang dengan beralaskan daun pisang. Hiuk jalik jek jebret jos, jurus entep senok, gerenyem nilem, bance terlentang pun dilakukan mereka. Hingga akhirnya sawah yang kekeringan pun berhasil dapat pengairan dari pipa paralon. Maknyos bosku, maknyos, jos, endol banget bosku. Namun, ternyata hubungan terlarang mereka diketahui salah satu warga yang tak sengaja lewat dan melihat mereka habis bermain tutumpakan. Sehingga kabar perselingkuhan mereka pun mulai tersebar dan menjadi buah bibir warga sekitar. Kan si Nina istrinya Wahyu. Mesra-mesraan sama cowok lain. Beberapa bulan kemudian, tepatnya waktu libur Idul Adha, Wahyu dan Nina pun berkunjung ke rumah orang tuanya Tarno untuk silaturahmi dan berterima kasih atas pertolongan Tarno selama ini. Saat itu Wahyu belum mengetahui kabar tentang perselingkuhan istrinya, sehingga aman-aman saja. Tarno! Ini loh, temanmu datang. Ya Bu, ini Wahyu, teman saya kerja di Gresik dulu. Anak ibu lupa loh sama saya. Sampai bantuin saya cari kerja ya. Oh, bisa aja istrinya Wahyu ini. Cantik. Udah mukis juga lagi. Wah, pertamanya bisa aja. Sepulangnya dari rumah orang tuanya Tarno, barulah Wahyu mendengar kabar buruk tersebut. Namun Wahyu tidak percaya begitu saja. Dia lebih percaya pada istrinya. Mas Wahyu, Ya, Mas. sekarang jarang di rumah ya? Iya, Mas. Maaf ya Mas Wahyu, bukannya saya usil. Saya ngomong begini karena saya kasihan sama Mas. Ngomong apa tuh sampean? Di desa kita lagi ramai ngomongin istri Mas. Sepertinya tim Mas selingkuh. Aku nggak percaya, Mas. Terkadang isu itu terlalu berlebihan. Aku yakin dengan sepenuhnya dengan istriku ya. Saya hanya menyampaikan
apa yang saya dengar, Mas. Ya wes, nggak apa-apa. Terima kasih atas infonya, Mas. Pada suatu hari, Tarno dan Nina bertemu kembali untuk membicarakan masalah kelanjutan hubungannya. Namun apa yang terjadi? Kamu kenapa sih? Gak seperti biasanya diam aja. Aku ngerasa hubungan kita jalan itu salah, Mas. Salah di mana? Kita nikah. Nggak bisa lah, Mas. Kamu ini kan punya istri dan aku udah punya suami, Mas. Gampang sayang. Semua itu bisa diatur. Ya, Nina mengajak Tarno untuk mengakhiri hubungannya. Sehingga Kalau kamu terus menghindar dari aku akan beritahukan kepada suamimu tentang perselingkuhan ini. kesal karena Nina mulai menghindarinya, Tarno pun akhirnya melaksanakan ancamannya. Benar-benar pelin-pelan. Awalnya mau, sekarang malah sombong. Maaf yuk, ganggu. Aku baru saja dapat info kalau istri kamu itu selingkuh. Yang aku baru dengar lagi, kalau istri kamu itu selingkuh bukan hanya satu laki, bahkan ada beberapa. Terima kasih ya, No. Atas informasinya. Karena mengetahui Tarno semakin nekat, Nina pun akhirnya memutuskan untuk mengakui perbuatannya pada Wahyu. Kalau selama ini dia telah mengkhianatinya dengan berselingkuh sama Tarno, dan apa yang terjadi. Ada apa sih? Aku mengaku, Mas. Kalau selama ini tuh aku mengkhianati pernikahan kita, Mas. Aku selingkuh sama Tarno. Tapi sekarang aku udah enggak, Mas. Sakit hati dengan pengkhianatan sahabatnya sendiri, Wahyu pun akhirnya memaikan Tarno dengan membabi buta. Dan di akhir cerita, Wahyu pun akhirnya ditangkap polisi untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Tamat dengan ending yang sangat-sangat membagongkan.